Apa caranya bagaimana ya? Kita mengerjakan segala sesuatu dengan sangat tepat. Ini sampai ditulis per harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat apa yang dilakukan. Senin, buat clear view tentang permasalahan customermu. Selasa, membuat sketch solusi. Yang hari Rabu, pilih dan bangun apa yang terbaik, solusi terbaik yang menurutmu. Kemudian hari Kamisnya kamu membuat prototype, hari Jumatnya kamu lakukan tes. Jadi 5 tahapan design thinking itu dilakukan dalam 5 hari. Jadi tim berkumpul membahas tentang membuat sebuah produk dalam waktu 5 hari. Hari pertama mendapatkan gambaran tentang permasalahan dari customer, wawancara, diskusi, interview, dan lain-lain. Hari kedua, membuat banyak ideasi solusi yang muncul apa. Hari ketiga, didiskusikan dengan matang solusi apa yang mau dipilih. Hari keempat adalah membuat prototype. Hari kelima, dites kepada customer. Nah, kalau ini dibuat semacam workshop. Workshop itu artinya dicoba langsung dengan tim yang ada selama 2 hari. Jadi design thinking saya anggap kalian sudah menguasai ya. Sekarang saya masuk ke printing namanya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Pak. Saya lanjut ya. Inovasi. Oke, inovasi. Saya nggak usah jelaskan lagi. Caranya adalah kita harus tahu mengapa, kemudian bagaimana, dan apa. Mengapa innovation? Karena sekarang sedang ada market itu berada di digital era. Kalau kalian tidak melakukan inovasi-inovasi yang bagus dan cepat, maka produk kalian akan tertinggal dan tidak akan bisa masuk ke market. Apalagi market sekarang sedang ada VUCA, volatilitas, uncertainty, kompleks, dan ambigus. Apa itu? Volatil itu ketidakpastian tinggi, mudah pecah lah, mudah naik turun itu volatil. Uncertainty itu tidak pasti. Kemudian permasalahan itu juga kompleks dan ambigu itu kak kanan kak kiri. Jadi dunia bisnis berada di ketidakpastian, makanya kalian harus bisa berinovasi. Contohnya apa? Bluebird itu kalah dengan Gojek. Bluebird itu dia punya armada banyak, punya taksi banyak, punya sopir banyak, tapi dikalahkan dengan Gojek yang tidak punya armada sama sekali. Dia hanya mengembangkan aplikasi. Ini inovasinya ada di Gojek. Why innovation? Karena ini. Kemudian kalau dulu Telkomsel itu merajai, sekarang itu perannya diganti oleh Line dan WhatsApp. Jadi mereka sudah orang nggak ada yang pakai telepon biasa lagi, sekarang pakai WhatsApp semua. Bagaimana supaya kita bisa berinovasi? Caranya adalah menemukan masalah, kemudian memunculkan ide, kemudian berkreasi dan diimplementasikan. Jadi ada 4 konsep sebenarnya. Try and fail, dicoba dan temukan kegagalan. Jadi mindset yang baru pada pemikiran kita adalah untuk mensolusi permasalahan. Tentu saja ada proses mencoba dan gagal. Jadi jangan takut untuk gagal. Kalau kamu takut gagal, maka kamu tidak akan pernah mencoba. Nah, ini adalah solusi yang asli dalam bentuk digital, yaitu apa? Google, kemudian Gojek, kemudian Instagram. Itu aslinya memang solusi digital, produk-produk digital. Elon Musk, ada yang tahu Elon Musk itu siapa? Ya, Pak. Siapa yang Elon Musk ini siapa? Elon Musk? Itunya Tesla. Yang direkturnya
Tesla Enggak jelas suaranya. Dia yang baterai Tesla itu, Elon Musk. Elon Musk bilang bahwa kesalahan, kegagalan adalah sebuah opsi. Apabila sesuatu tidak gagal, tidak jatuh, maka kamu tidak cukup berinovasi. Jadi memang harus jatuh dulu, harus gagal dulu, harus dikomen orang, supaya apa? Supaya kita berpikir, berinovasi, bagaimana bisa lebih bagus lagi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Suara saya nyampe ke sana atau tidak? bisa. Oke. Kalau bisa ada satu yang respon ya. Ini soalnya jarak jauh, saya khawatir saya ngomong sendiri. Lakukan eksperimen, kemudian gagal, kemudian pelajari dan ulangi terus. Itu yang dilakukan orang-orang sukses seperti Elon Musk, seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates, sehingga mereka bisa menemukan produk yang diinginkan oleh customer. Eksperimen, kemudian mereka tes, gagal, kemudian mereka lihat kenapa kok gagal, mereka pelajari, kemudian mereka perbaiki, kemudian masuk ke eksperimen lagi, dicoba lagi, gagal lagi, belajar, sampai akhirnya berhasil. Dan berhasil itu pun mereka terus melakukan eksperimen untuk meningkatkan produk 1, produk 2, dan lain sebagainya. Fail fast, sukses, succeed faster. Jadi, jika kamu gagalnya itu cepat, maka jangan khawatir, suksesmu bahkan pasti akan lebih cepat juga. What, pertanyaan what tadi, kalau why, how, dan what. What-nya, nah ini pakai menggunakan metode design thinking. Nah, design thinking saya sudah ajarkan kemarin di workshop, jadi enak kalian. Oh, ternyata sudah sampai sini saya. Seperti apa itu? 1, empati, rasakan permasalahan dari customermu. Yang kemudian definisikan apa sih sebenarnya masalah mereka itu. Kemudian segmen mana yang mau kita selesaikan masalahnya. Nah, yang ketiga adalah ideasi, ide-ide apa saja kalian munculkan semuanya. Ide gila, ide nggak masuk akal, ide scientific, nggak scientific, semuanya keluarkan. Kemudian kalian pilih mana yang paling bagus setelah didiskusikan bersama, lalu bangunlah prototype. Setelah prototype jadi, kemudian tes kepada customer. Apakah mereka bisa menerima solusimu, atau mereka banyak komen. Kalau banyak komen berarti kamu harus kembali lagi. Looping bisa di empatinya, berarti saya kurang tepat dalam memahami masalah, atau saya kurang tepat dalam mendefinisikan masalah mereka, atau ide-ide saya masih kurang bisa diterima. Mungkin ide-ide yang kemarin masih lebih bagus. Atau kita menemukan ide yang baru setelah dikomen, dites oleh customer. Akhirnya kita buat prototipe baru dan kita tes lagi. Gitu terus sampai kita menemukan solusi yang paling tepat. Jadi kalau yang disampaikan elit tadi itu mungkin baru kelompok elit baru pada ideasi. Ya, yang kelompok 1 tadi baru di ideasi, belum masuk ke prototype, belum ke tes. Tes pun nanti bisa jadi looping balik lagi. Paham ya, elit ya, kelompok tadi ya. Ya, Pak, mau tanya, Pak, itu kalau tes itu berarti kita sifatnya tanya-tanya sama orang-orang gitu ya, Pak? Iya. Makanya di awal kamu harus menentukan target marketmu itu siapa sih? Semua orang atau terbatas pada umur sekian sampai sekian. Harus di empati ini harus kamu jelas mana. Jadi ketika kamu memahami permasalahan mereka, itu cocok memang, itu target pasar yang mau kamu target. Semua orang atau tidak semua orang tadi Yogi. Kalau misalkan target marketmu adalah anak umur 15 misalkan, ya hanya tanya ke anak umur 15 saja. Gitu. Paham Yogi? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Saya lanjutkan. Nah, design sprint ini digunakan oleh Google. Itulah kenapa Google sukses seperti ini, karena mereka menggunakan metode ini. Nah, ini adalah cycle
cycle design thinking. Di saat kita baru mau mendefinisikan barang kita, produk kita atau jasa kita berdasarkan kebutuhan dari pelanggan yang kita tuju. Ini kenapa kok lingkaran? Lingkaran karena dia akan muter terus sampai menemukan prototype yang benar sesuai dengan pelanggan. Dan di sini kita masih belum punya bisnis model. Paham nggak di sini yang dimaksud dengan bisnis model? Paham, Pak. Paham ya? Iya. Apa? Ada apa saja bisnis model? Putra. Kayak itu Pak. Kunci revenue, terus customer, Itu ya. cost, biaya, Acquisition, distribution, kemudian Cost. customer, kemudian kompetensi. Ya ada 9 poin. iya itu. Di sini kita masih belum membangun itu. Nah, setelah design thinking dengan kita akan masuk ke lean. Nah, ini kita coba di sini kita sudah mulai menawarkan produk kita dan tes langsung ke pasar. Itu pun juga muter. Kalau nanti pasar ternyata ini kalau di cycle pertama tadi itu masih prototype, di cycle kedua kita sudah mulai membuat MVP, most valuable product tapi masih yang versi sederhana. Tapi sudah bisa dirasakan oleh customer. Ini dites, di eksperimen tadi gagal, dipelajari, muter-muter di sini. Dan di sini bisnis model baru terbentuk tapi belum tervalidasi. Tervalidasi maksudnya sudah sesuai, sudah fix, sudah benar. Setelah lean ini kemudian dilakukan yang namanya validated business. Ini yang namanya agile. Jadi kita membuat perencanaan, retrospektif, kemudian direview. Nah ini diputer-puter di sini. Prosesnya proses agile. Proses agile ini mungkin secara alur itu persis seperti design thinking tapi lebih cepat lagi dilakukannya. Setelah agile kemudian ada yang namanya apa ini? Design sprint. Nah, sebenarnya posisinya ada di sini. Di antara di dalamnya apa ini? Lean dia ada di sini, cepat sekali. Oke. Kalau diputer-puter sini kalian bingung. Kalian telan saja dulu, saya akan masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini kita coba yang namanya design sprint. Kalau kemarin kita di workshop design thinking, sekarang kita belajar tentang design sprint. Design sprint ini yang digunakan oleh Google. Kalau apa caranya bagaimana ya, kita mengerjakan segala sesuatu dengan sangat tepat. Ini sampai ditulis per harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat apa yang dilakukan. Senin, buat clear view tentang permasalahan customermu. Selasa, membuat sketch solusi. Yang hari Rabu, pilih dan bangun apa yang terbaik, solusi terbaik yang menurutmu. Kemudian hari Kamisnya kamu membuat prototype, hari Jumatnya kamu lakukan tes. Jadi tahapan design thinking itu dilakukan dalam 5 hari. Jadi tim berkumpul membahas tentang membuat sebuah produk dalam waktu 5 hari. Hari pertama mendapatkan gambaran tentang permasalahan dari customer, wawancara, diskusi, interview dan lain-lain. Hari kedua membuat banyak ideasi solusi yang muncul apa. Hari ketiga didiskusikan dengan matang solusi apa yang mau dipilih. Hari keempat adalah membuat prototype. Hari kelima dites kepada customer. Nah, kalau ini dibuat semacam workshop. Workshop itu artinya dicoba langsung dengan tim yang ada selama 2 hari. Tadi itu 5 hari, kalau ini 2 hari. Hari pertama membuat set challenge. Apa sih yang kita tuh ditantang untuk membuat apa? Jadi kalau saya kasih kemarin tuh orang tua yang anaknya sekolah daring, kemudian ada karyawan yang work from home, kemudian ada banyak itu adalah set challenge itu. Kamu diminta untuk men-challenge itu.
Kemudian yang kedua, existing itu seperti apa sih di masyarakat? Nah, seperti yang sampaikan Elif tadi kan, oh sementara ini banyak Pak aplikasi bla bla bla, tapi masih sangat terpisah. Ini dimunculkan existing. Dan masyarakat sekarang seperti apa? Kemudian buat list interview untuk menentukan how maybe-nya, apa sih yang akan kita solusi, framing permasalahan, dan kita akan menyelesaikan apa, itu ada di sini di sprint number 3. Sprint number 4 kita keluar, kita mencari target usernya, dan expert kita tanyai untuk apa? Untuk mendapatkan solusi permasalahan, memahami permasalahan. Kemudian yang sprint kali clustering untuk ini segmen mana yang mau kita tuju. Kemudian hari kedua di sprint ke-6 kita set journey, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang banyak tadi itu, dan kita akan pilih yang mana. Ideasi adalah pilih 8 solusi terhadap permasalahan yang sudah kita pilih yang paling prioritas. Kemudian presentasikan di kelompok mutan itu, kemudian saling menambahi, saling menyempurnakan sehingga dipilih satu solusi. Satu solusi tadi kemudian dibuat prototipe-nya. Dibuat seperti yang saya jelaskan tadi itu, dibuat sketch-nya, ada prosesnya. Kalau perlu dibangun produknya pakai kertas, dia dibangun. Kemudian sprint ke-9 divalidasi, dites kepada user bagaimana. Nah, ini dilakukan selama 2 hari. Sampai di sini bisa dipahami proses ini, desain sprint? Iya, Pak. Kalau desain thinking tadi kan prosesnya saja, kalau desain sprint itu dilakukan dengan cepat. Kenapa ya? Karena perubahan itu cepat. Kalau kita mau segera menerbitkan atau membuat solusi berupa produk atau jasa, ya harus cepat juga. Oke, ini ketika kita membuat workshop desain sprint, ada aturannya. Apa aturannya? Tidak boleh ada yang sok kuasa salah satu, karena kita semuanya sama. Kemudian diskusinya itu jangan terlalu panjang lebar, langsung saja sedikit-sedikit diskusinya, pendapatnya apa intinya apa, masukkan. Tidak ada handphone, kemudian tidak ada orang yang paling menonjol dari yang lainnya, semuanya sama. Kemudian on time, kalau nomor 1 melakukan apa ya dikerjakan itu sampai 2 hari, itu semuanya dikerjakan on time. Kemudian mendengarkan instruksi, jadi jangan bekerja sendiri-sendiri. How to play, bagaimana melakukannya. Nah, ada yang namanya sprint leader, ada pemimpinnya, dan ada sprint master, jadi anggota-anggotanya. Misalkan tadi kita milih Yogi di kelompoknya sebagai sprint leader, Elif, Anggita, dan siapa lagi yang lain menjadi sprint master. Tugasnya sprint leader adalah ada brief time, mengeksplain, menjelaskan tahapannya dan sebagainya, dan mengawal setiap langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, ini kita masuk ke yang pertama. Ide ini kita mau menyelesaikan apa ya? Silakan semua anggota itu menempelkan idenya. Saya mau bikin ini, saya mau bikin ini, saya mau ini, mau ini, mau ini. Ada yang nempel, oh ini apa? Ibu-ibu orang tua mempunyai masalah tentang anaknya yang daring, tempel sebagai ide 1. Kemudian ini loh, ada orang work from home itu kok kesulitan, ide 2 ditempel. Oh ini ada masalah berat badan, tempel ide yang ketiga. Menggunakan sticky note atau sticky post, tahu ya yang dimaksud ya? Ya seperti ini, ya gini. Jadi kalau kita pas ngumpul bareng, kita bikin satu ide, satu kertas, itu ditempel. Jangan satu kertas 2 ide seperti yang ini, itu tidak boleh, harus satu-satu. Setelah itu apa Pak? Nah ini seperti ini, ada 4 ide misalkan. Setelah itu apa Pak? Nah kemudian kecilkan, mana yang sama jadiin satu, yang tidak sama jadiin ide yang lain. Jadi kalau yang sama ditumpuk seperti ini. Kalau yang sama jangan dijejer kayak gini, tapi dijadiin satu. Setelah itu apa?
Di voting, mana yang paling setuju kita selesaikan permasalahannya. Dikasih bendol-bendol ini. Misalkan ada 6 orang anggota, silakan di voting. Taruh di ide yang paling Anda inginkan untuk diselesaikan. Nah, yang paling banyak ini yang kita pilih. Berarti ide 2 ini yang akan kita jadikan masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian kita membuat tim. Nah, setelah tim dibuat, maka kita melakukan ini tadi, langkah sprint 1 sampai sprint 9 selama 2 hari. Nah, customer experience set challenge part ini prosesnya. Nah, ini contohnya permasalahan yang harus diselesaikan. Contoh yang lain ya, kalau tadi kan saya sudah ngasih contoh juga, ada work from home, ada daring, ada berat badan. Ini set challenge yang lain, misalkan Skytrack, itu dia ingin proses efisiensi di lokasinya, kemudian terminal yang comfort, yang nyaman dan bersih. Kemudian permasalahan yang lain, fasilitas untuk passenger, untuk penumpang, dan staff service itu yang enak. Nah, ini ada lagi ASQ. Ini kriterianya. Yang atas ini adalah objektifnya. ASQ adalah Airport Service Quality is the world renowned and globally established global benchmarking program measure passenger satisfaction. Ini berusaha untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jadi objektifnya adalah pelanggan puas. Kemudian key indikatornya itu adalah ini, aksesnya mudah, check-in-nya gampang, paspor, security ada, mencari jalan itu mudah, fasilitasnya banyak, airport environment-nya juga enak. Nah, untuk mempelajari ini, kalian bisa melihat video YouTube saya yang tadi malam tentang OKR, Objective Key Result. Jadi kita tahu objektif itu apa, untuk mencapai objektif itu perlu key result atau acuan-acuan yang kuantitatif. Objektifnya apa? Kepingin supaya bandara itu nyaman. Key resultnya apa? Key resultnya misalkan tingkat kebersihan itu kalau ada skala 1 sampai 5, maka orang-orang akan memberikan nilai itu 4 atau 5. Jadi 3, 2, 1. Ya. Kalau objektif itu sesuatu hal yang kualitatif, tapi kalau key result itu yang kuantitatif. Oke, nanti ini detailnya kalian lihat di YouTube ya. Iya, Pak. Ini enggak? Paham, Pak. Apa terlalu cepat? Ya. Nah, ini contohnya set challenge. Bagaimana meningkatkan survei kepuasan customer experience sebanyak 5% di bandara di 4 bulan ke depan. Nah, ini set challenge-nya ini. Objektifnya adalah meningkatkan survei kepuasan. Key-nya, poinnya, key result-nya adalah 5%. Experience-nya, peningkatannya 5%. Di bandara, time frame-nya 4 bulan ke depan. Nah. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, tulis challenge itu di sebuah kertas. Contohnya, ini contoh yang lain ya. Challenge yang lain, bagaimana membuat aplikasi kesehatan dipakai oleh 2.000 orang Jakarta dalam 4 bulan ke depan. Nah, ini hampir sama dengan yang disampaikan Elif tadi. Ini saya contohkan yang sudah membuat ya. Ya, mereka membuat selama 2 hari, melakukan 9 langkah sprint. Langkah yang pertama adalah mapping existing process. Usernya siapa? Mereka membuat nempelkan sticky note. Idenya ada dokter, ada warga Jakarta, ada smartphone, ada pengguna BCS. Kemudian mereka kumpulkan mana yang sama. Oh, yang sama ini Pak, warga Jakarta,
pengguna smartphone dan pengguna BPJS itu sama, ini bisa dikumulkan satu. Siapa itu? Ya warga Jakarta. Yang lain adalah dokter. Oke. Proses yang kedua, mana ini yang solusi mana yang paling kita pilih, yang mau kita selesaikan? Ini aja Pak. Ini setelah di voting ternyata warga Jakarta yang menang. Jadi usernya adalah warga Jakarta. Kemudian, oke, udah dipilih. Kemudian apa sih goalnya? Tujuannya supaya panjang umur dan produktif. Misalkan itu, mereka mendefinisikan. Kemudian saat ini prosesnya apa untuk menuju panjang umur dan produktif? Nah, mereka makan teratur, olahraga pagi, ditempel semuanya. Berdasarkan referensi. Setelah itu, dari sini mereka kumpulkan mana yang sama. Oh, ternyata prosesnya ini makan teratur, makan sehat, olahraga teratur, dan itu cukup. Oke. Kemudian mereka buat sequential prosesnya. Apa urutan prosesnya? Warga Jakarta makan teratur, makan sehat, olahraga teratur, tidur cukup, maka dia akan panjang umur dan produktif. Jadi mapping existing prosesnya seperti ini. Ini dari mana Pak data kayak gini ya? Dari interview, wawancara yang kita pelajari kemarin. Kemudian kita buat list interview, user, expert, dan benchmark. Kita siapkan interview kepada siapa? Kepada user, calon pengguna solusi kita, dan pada expert. Expert itu ahli dalam ini mungkin dokter. Kemudian kita cari benchmark. Ini benchmark studi banding, kayak yang dilakukan Elif, lihat kelompoknya Elif, lihat aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ya, pilih user yang akan kamu interview berdasarkan target user itu, dan buat daftar pertanyaan terbuka. Apa maksudnya pertanyaan terbuka? Pertanyaan yang jawabannya tidak hanya yes or no. Jadi pertanyaan yang tolong ceritakan bagaimana kesehatan menurut Anda. Nah, itu jawabannya kan panjang, lebar, dan tinggi. Itu namanya open question. Pertanyaan terbuka. Oke, pilih siapa? Warga Jakarta. Siapa yang mewakili? Nah, ini Pevita sama Hamis. Pevita tahu ya aktif, Hamis itu bojone Raisa. Ini contoh aja karena dia public figure, banyak dilihat orang, kemudian dia melakukan olahraga, dan dia orang tuh pengen kayak dia, banyak orang kayak gitu. Expertnya misalkan Dr. K siapa? Dr. Komara atau siapalah. Oke, ini list pertanyaannya. 1, sehat menurut Anda itu seperti apa? Pola makan Anda bagaimana sekarang? Biasanya makan apa? Dengan makan seperti itu apakah ada keluhan? Nah, ini dibuat list pertanyaan terbuka yang kita bisa menggali permasalahan yang dirasakan oleh customer. Oke, ini list of open question-nya. Cara makan yang teratur dan sehat itu seperti apa sih? Gimana cara olahraga yang teratur? Ini lanjutan dari yang tadi. Nah, ini misalkan dapat jawabannya. Sehat menurut Anda itu apa? Bisa beraktivitas tanpa terganggu, punya waktu dan keluarga. Pola makan Anda bagaimana sekarang? 2 kali sehari, teratur kalau ingat. Nah, ini dicatat semua apa yang sudah diinterviewkan ke user. Setelah itu di list pain, list permasalahan yang membuat customer itu menderita. Ini, makan, olahraga, tidur gak teratur, makan sembarangan, kurangnya waktu istirahat, lelah karena kerja, di list. Setelah itu apa? Ditanyakan kepada expert, yang pojok kanan ya, expert pada ahli, cara makan yang teratur dan sehat itu bagaimana sih? Oh, jawabannya harus punya goal, harus punya tujuan, dan sadar akan manfaat hidup sehat dan bahaya hidup tidak sehat. Terus gimana cara orang yang teratur? Harus ada temen. Kalau sendirian kamu nggak akan ada yang menyemangati. Misalkan ini hasilnya. Nah, setelah itu list gain. Gain itu apa? Yang keuntungannya, yang positif. Tingkat kesadaran tinggi akan hidup sehat. Punya tujuan dalam hidup sehat. Cari teman untuk berolahraga. Nah, ini yang harus kita cari.
setelah pain-nya tadi itu masalah, bagaimana mensolusikan? Ada 3 ini tadi. Sekarang keluar kemana? Untuk menjawab how maybe, bagaimana kita mengatasi si pain tadi itu. Nah, pain and gain. How maybe, bagaimana kita ini kan pain dan gain-nya ditulis ini. Maka olahraga tidak teratur di sini. Kemudian kita membuat how maybe. Ini yang paling penting yang tidak diketahui orang. Setelah kita tahu pain or gain-nya, kita buat bagaimananya. Bagaimana membuat orang untuk pola makan, olahraga, dan tidurnya teratur. Jadi di posisi ini kalian jangan langsung solusi, jangan, nanti kalian terjebak dengan yang ada di pikiran kalian, yang di mindset yang tadinya itu kecenderungan kalian, tidak berdasarkan user atau yang disampaikan oleh customer. Kalian terjebak dengan pemikiran kalian sendiri. Begitu kalian mencatat pain dan gain mereka, segera rubah menjadi bagaimana membuat orang untuk pola makan, olahraga, dan tidurnya lebih teratur. Yang kedua, bagaimana mempermudah menemukan makanan sehat, karena tadi makanan sembarangan. Kemudian, bagaimana meningkatkan awareness terhadap hidup sehat. Ya, karena mereka tidak memiliki awareness tingkat atas hidup. Awareness-nya kurang. Dan bagaimana cara mempermudah olahraga bersama-sama. Nah, ini adalah how maybe-nya yang harus kita cari solusinya. Nah, ini yang kadang kita tidak menangkap ini. Kesalahan kita dalam menangkap how maybe akan mengarah kepada solusi yang keliru, kemudian prototipe yang keliru, kemudian ketika dites orang tidak satisfied. Jadi ini poin penting itu ada di sini. How maybe-nya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Ini bukan contoh yang bagus. Misalkan langsung kita putuskan membuat mobil application dengan fitur pengingat makan, menyediakan makanan sehat, membuat komunitas olahraga. Nah, jangan membuat seperti ini. How maybe-nya, bagaimananya jangan seperti ini. Sampai di sini bisa ditangkap ya, apa yang saya sampaikan? Insya Allah bisa, Pak. Ya, ini saya tempatkan karena waktunya kita nggak banyak. Nah, how maybe ini kemudian ditulis pakai keynote taruh di papan tes. Kalian kan kita satu tim ngumpul nih. 1, membuat reminder agar pola makannya teratur. Nah, ini solusinya. Membuat reminder agar pola olahraganya teratur. Membuat reminder agar pola tidurnya teratur. Mempermudah menemukan makanan sehat. Mempermudah menemukan makanan sehat. Meningkatkan awareness atas hidup sehat. Mempermudah olahraga bersama-sama. Nah, ditulis how maybe-nya. Setelah itu dikumpulkan mana yang sejenis. Oh, reminder. Oh, reminder jadi 1. Kemudian mempermudah olahraga bersama, jadi 1 solusi. Meningkatkan awareness sehat, 1 solusi. Mempermudah menemukan makanan sehat, 1 solusi. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4 fitur yang harus ada solusinya. Oke, setelah itu apa? Kita buat kelompok-kelompok fitur, pengelompokan begitu. Setelah itu apa? Nah, mana yang mau kita selesaikan? Nah, setelah di voting ternyata yang mau diselesaikan ada 3 ini. Oh, ini seimbang. Mungkin 3 ini. Meningkatkan awareness hidup sehat mungkin jangan dulu lah, terlalu luas misalkan gitu. Nah, sekarang kita membuat new proses seperti apa sih? Nah, ini tadi kita bikin di sini new prosesnya. Pertama, download aplikasi. Tadi caranya yang sampaikan Anggita atau apa tadi seperti ini. Download aplikasi, set aktivitas, set reminder, cari makanan sehat, cari teman, olahraga bersama teman, kemudian ujung-ujungnya umur panjang dan produktif. Ini new proses yang akan dilakukan. Ya, how maybe-nya ini ditaruh di sini. Ini menyelesaikan yang mana nih? Oh, reminder menyelesaikan how maybe yang ini. Apalagi menyelesaikan yang ini, terus apalagi. Nah, jadi permasalahan tadi itu bisa diselesaikan menggunakan map new journey atau pengalaman baru yang akan kalian berikan kepada customer kalian. Setelah itu apa? Kita membuat
istilahnya crazy idea, ide-ide yang out of the box. Silakan munculkan semuanya. Misalkan digambar ini, cari teman lewat apa, tidak tahu, bikin aplikasi pencarian teman, kemudian jogging olahraganya, bikin sport festival, kemudian kita ke gym supaya banyak teman dan lain sebagainya. Crazy ide itu munculkan semua. Jangan dibatasi oleh ini mungkin nggak mungkin, wis tulis kabeh aja nanti kita rembuk bareng-bareng. Kemudian persiapkan untuk membuat prototype atau solusimu itu kamu sampaikan orang per orang, membuat ide solusi. Misalkan disuruh gambar, setelah gambar suruh presentasi. Jadi misalkan kalau ada tim 5 orang, maka 5 orang ini diminta untuk masing-masing membuat solusi dan mempresentasikan. Kenapa Pak harus dipresentasikan? Supaya setiap orang, tim yang lain itu mengerti, orang ini jalan berpikirnya seperti apa ya. Dan kadang-kadang dari penjelasan dia, yang kadang-kadang itu nggak masuk akal, tapi temanmu yang lain itu mendapatkan ide dari apa yang disampaikan dia yang tidak masuk akal tadi. Sehingga ujung-ujungnya apa? Bisa saling menyempurnakan ide masing-masing. Nah, ketika nanti idenya sudah terkumpul dan sudah disepakati satu solusi, maka buatlah prototype. Dari one crazy idea akan dibuat menjadi realistik dengan membuat sebuah prototype. Nah, prototype ini tadi saya sampaikan di Anggita yang kemarin kapan hari, buatlah sketch. Nah, sketch seperti ini. Dia bikin sketch, ditempelkan di papan. Apa ini? Ini, output, edit profil, tadi seperti saya sampaikan, kita ini enter, lari ke sini, gitu. Jadi nanti ketika user mau ngetes, meskipun aplikasi belum jadi, user akan dibawa ke papan ini. Kalau usernya ada di tempat workshop ya, mereka langsung nyoba dari tahap A, B, C, D, E, dan dia memberikan respon. Oh, aplikasimu, solusimu kurang sini. Oh, ini sudah bagus, tapi ini masih gini. Jadi user dengan prototype itu bisa merasakan pengalaman menggunakan solusimu. Baik solusimu itu berupa barang atau jasa. Nah, ini proses bisnis dan lain sebagainya. Ini kebijakan hubungannya dengan workshop. Sama kalau kalian membuat aplikasi itu seperti apa, kalian ini yang lebih jago lagi, mereka gambarkan dengan bagus yang menarik seperti ini. Hanya gambar saja tapi belum dijalankan aplikasinya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi ketika kita hendak mewujudkan ide yang telah dikumpulkan dari teman-teman tim kita tadi, kita sebagai leader itu bagaimana kriteria kita dalam membagi tugas pada tim kita itu Pak, untuk mewujudkan ide tersebut? Leader itu tugasnya adalah untuk memberitahu teman-temanmu, saya ini sedang menciptakan sesuatu, jadi nggak ada yang lebih pinter atau lebih nggak ada. Tuangkan semua ide. Ingat kemarin saya ajarkan kreatif confident, bahwa kita itu harus percaya bahwa kita itu kreatif. Kreatif itu bukan karena kamu pinter gambar, bukan. Tapi kamu mau menuangkan ide-ide yang ada di kepalamu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi semua orang itu kreatif. Jadi pastikan kamu sebagai pemimpin, seluruh orang itu memberikan idenya. Konsisten. Ya, kamu keep timekeeper. Kalau misalkan mencari ide itu saya kasih waktu 2 jam, ya harus 2 jam. Yang belum sampai 2 jam ya kamu, ayo mana idemu, keluarkan. Kayak gitu. Jadi kalau kamu setting selama 2 hari, maka 2 hari itu langkah 1 sampai langkah 9 itu harus semuanya terselesaikan. Jadi tugasmu sebagai pemimpin adalah semua orang menjadi kreatif, memunculkan semua ide, kemudian kamu
memastikan waktunya itu sesuai dengan yang kita sepakati. Seperti itu. Oke Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Silakan pertanyaan yang lain. Elif, Safira, Anggi, ini pada tidur semua apa gimana nih? Boten, Pak. Ampun paham. Enggak Pak, kalau dari saya cukup. Tadi kelompok saya tinggal menyempurnakan saja dan membuat sketsanya, skemanya. Dan setiap tahapan kamu kasih ya. Tadi kan saya tunjukkan ya tahapan-tahapan ideasi, tahapan apa, kemudian kasih bendol yang dipilih itu yang ini. Jadi saya bisa menilai dari seluruh prosesnya kamu sudah melakukan dengan benar. Iya, nanti kami akan jadikan satu PPT. Ya, oke, bagus. Yang lain silakan kalau ada yang belum jelas. Karena kuncinya membuat produk baru itu nanti ya di sini nih. Karena jangan sampai kamu membuat produk itu hanya karena kamu suka, karena kamu ingin, karena kamu bisanya hanya itu. Ketika yang kamu lakukan seperti itu, yang terjadi apa? Penumpukan barang. Kenapa? Loh, ini nggak bisa dijual Pak, karena customer maunya nggak kayak gitu. Itu masalah. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kalau dari Cukup, saya Pak. cukup, Pak. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta kelompok kalian itu mengoptimalkan untuk berdiskusi lagi, untuk membuat solusi menggunakan desain sprint. Jadi saran saya, misalkan di situ itu ada 2 hari, lakukan itu 2 hari. Ya siapa caranya kalian kumpul 2 hari, step 1 sampai step 9 itu dilakukan. Kenapa kok saya minta timnya itu? Ya timmu yang kalau bisa tim ini kamu bawa terus sampai kamu selesai kuliah, sampai kamu menemukan startup bisnis baru. Pakai terus. Kemudian kamu bisa nanya ke dosen pembimbingmu. Kalau ada masalah apa-apa kamu bisa langsung nanya. Kalau di kelas ini, kalian bisa nanya ke saya. Misalkan kalian sudah nggak di kelas ini, kalian nanya ke dosen pembimbing masing-masing. Gitu ya. Silakan dilaksanakan tugasnya. Kemudian minggu depan saya ingin semuanya presentasi. Jadi kalau hari ini hanya kelompoknya Elif, tapi minggu depan semua kelompok presentasi. Jangan lama-lama. Cepat-cepat aja, 5 sampai 10 menit saja presentasinya. Supaya apa? Supaya saya bisa segera menilai kelompok A, B, C itu sudah melakukan caranya dengan benar atau tidak. Bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti statistik kita nggak ada kuliah, tapi langsung belajar pakai spada ya, seperti yang saya sampaikan dulu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Beni. Oke, saya list meeting ya.